Di video hari ini gue bakal ngasih tahu kalian cara-cara gimana kalian bisa berhemat di cat kalian. Halo fellow builder semuanya, ketemu lagi bersama gue Andre di sini di channel Let's Create, channel di mana kita bisa berbincang-bincang dan bercengkrama tentang hobi kita. Nah, kebetulan di video hari ini gue mau ngasih tahu kalian cara-cara berhemat pada saat kalian ngecat Gunpla. Gue membuat video ini juga karena gue mendengar beberapa keluhan dari beberapa builder gitu ya. Kalau misalnya mereka itu sangat boros pada saat mereka ngecat Gunpla. Dan lebih parahnya lagi, biasanya pada saat mereka mau berhemat, mereka itu menggunakan cara-cara yang menurut gue tidak benar. Misalnya, mereka membeli cat yang harganya lebih murah walaupun mereka tahu kualitasnya itu lebih rendah. Karena itu bisa berdampak negatif atau berdampak yang kebalikannya daripada yang kalian mau. Dan di video hari ini juga gue bakal ngasih tahu alasannya teman-teman. Jadi langsung aja gue masuk ke tips atau cara yang pertama. Yaitu kalian harus membeli cat yang berpigmen tinggi teman-teman. Nah paling gampangnya aja kita lihat dari Mr. Hobby. Kalau misalnya kalian tahu Mr. Hobby itu ada C series dan GX series. Sudah di deskripsinya Mr. Hobby sendiri kalau misalnya mereka bilang GX ini dia tuh lebih kental dan pigmennya itu lebih banyak teman-teman. Nah maksudnya pigmen lebih banyak itu apa? Mungkin teman-teman belum tahu. Contohnya aja misalnya kita ambil yang warna putih ini ya, GX1 Cool White. Dan kita bandingin sama C series yang warna putih. Untuk menghasilkan warna sempurna yang sama, misalnya di GX kalian cuma butuh 2 layer. Untuk yang warna putih ya. Di C series kalian mungkin harus ngecat 3 atau 4 layer. Nah ini kan udah menghabiskan resources tapi juga menghabiskan waktu gitu loh. Sama halnya dengan warna-warna lain kayak warna merah, warna biru, warna hijau. GX itu akan selalu lebih nutup gitu. Kalau misalnya merek lain kita ngomong Jampuin misalnya yang lumayan terkenal sekarang. Gue cuma tahu 2 warna solid. Hyper White sama Hyper Black. Kalau misalnya dibandingin dengan white biasa dan black biasa, itu jauh banget menurut gue. Walaupun memang harganya itu lebih mahal yang Hyper Black dan Hyper White. Karena di Hyper White misalnya kalian membutuhkan 2 layer untuk nutup, di white biasa kalian butuh 3 atau 4 untuk menghasilkan warna putih yang sempurna. Untuk perbandingan thinner dan cat mungkin gue juga nggak usah ngebahas lagi di video ini ya, karena gue udah bahas sering banget di video-video gue sebelumnya. Dan kalau misalnya kita balik lagi untuk Mr. Hobby, yang GX ini harganya itu kisaran 34.000, 33.000. Kalau misalnya di C series itu 24.500 seingat gue. Nah dengan bedanya segitu kalian menghemat waktu dan menghemat thinner, menghemat resources. Ya kenapa enggak? Sangat-sangat worth it kalau misalnya menurut gue. Cara kedua untuk menghemat adalah set PSI kalian di settingan yang rendah. Di video sebelumnya gue udah ngasih tahu kalian kalau misalnya PSI yang lebih tinggi itu akan mengeluarkan angin lebih besar, otomatis cat juga akan keluar lebih banyak. Kalau misalnya kalian menggunakan PSI yang lebih rendah, angin lebih sedikit keluar, otomatis cat juga lebih sedikit keluar teman-teman. Walaupun nggak bisa dipungkiri kalau misalnya kalian menggunakan PSI yang tinggi, itu akan jauh lebih cepat nutupnya. Tapi balik lagi kalau misalnya kalian mau menghemat, ya PSI rendah itu adalah jawabannya. Cara yang ketiga menurut gue ini krusial banget karena ini sangat mempengaruhi banyak sedikitnya cat yang kalian pakai. Yaitu adalah kalian mesti tahu persis posisi part-part Gunpla kalian. Nah ini biasa sering dilupain sama builder dan bahkan juga kadang-kadang gue tuh nggak bother. Tapi ini sangat penting kalau misalnya kalian mau menghemat cat kalian. Contohnya di dalam kepala Gundam biasanya itu kan kosong dong dan nggak kelihatan teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu posisinya, kalian mesti cat seluruh bidangnya. Yang harusnya kalau misalnya bidangnya itu tertutup, nggak usah dicat juga nggak apa-apa. Banyak kan biasanya kalau misalnya menurut pengalaman gue sih di kaki itu banyak, di dengkulnya gitu kan. Itu biasa tertutup-tutup gitu loh. Ada juga banyak di bagian chestnya. Jadi bagian dalamnya itu sebenarnya ya nggak usah dicat, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kalian nggak tahu posisi persisnya, ya itu sangat risky gitu loh. Dan ini sangat krusial juga karena biasanya bagian dalam itu atau bagian yang gak terlihat kadang itu lebih kompleks bentuknya. Jadi membutuhkan lebih banyak cat untuk meratakan itu semua. Jadi udah oke ya teman-teman. Mari kita lanjut ke cara berikutnya. Yaitu adalah cat per warna daripada per bagian. Misalnya beberapa builder yang gue tahu mereka tuh ngecat badan dulu atau tangan dulu atau kaki dulu. Itu sama sekali nggak salah, Tetapi alangkah lebih hematnya kalau misalnya kalian itu ngecat per warna. Jadi seluruh bagian dari Gunpla kalian itu kalian disassemble
Udah gitu kalian satuin per warna. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kita mau menghemat sisa-sisa cat yang kalian bersihkan di airbrush kalian pada saat kalian mengganti warna. Cara yang terakhir yang sebenarnya sih gue nggak terlalu rekomen ya. Cuma gue ngeliat banyak builder yang melakukan ini adalah di top coat teman-teman. Banyak builder yang nge-top coat gunpla-nya itu per bagian. Jadi mereka assemble dulu misalnya tangannya atau badannya atau kakinya. Jadi tangannya itu langsung mereka top coat semua. Hal-hal yang mesti diperhatikan adalah ini tuh sangat sulit untuk benar-benar meratakan top coatnya di seluruh permukaan. Makanya alangkah lebih bagusnya dan maksimalnya hasil kalian kalau misalnya kalian bisa ngetop coat per part-part kecil itu loh. Karena akan pasti jauh lebih rata teman-teman. Nah, jadi itu adalah tips and tricks yang bisa gue kasih ke kalian. Tentunya mungkin kalau misalnya kalian punya ide-ide lain yang bisa gue pakai, kalian bisa langsung komen juga di bawah karena gue masih belajar juga. Jadi sampai situ aja video gue hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Uy.